Pelatih Irak siapkan alasan konyol jika kalah dari Indonesia. Pernyataan berkelas Jordi dan Shin Tae-yong buat goyang mental Irak. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pelatih Irak tak berani janjikan kemenangan kontra Timnas Indonesia. Casas juga berharap hujan tidak turun saat menghadapi Timnas senior, karena bisa memengaruhi faktor teknis. Pelatih Irak Jesus Casas mengaku tidak memberikan janji bisa menuai kemenangan saat menjamu Timnas Indonesia pada pertandingan perdana Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Publik sepak bola Irak optimistis tim kesayangan mereka bakal memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil positif. Apalagi sekitar 65.000 pendukung bakal memadati Stadion Basra International. Kendati demikian, Casas tidak berani sesumbar anak asuhnya bisa mengatasi permainan Indonesia dengan mudah. Menurutnya, sejumlah pemain Indonesia yang merumput di luar negeri memberikan pengaruh besar terhadap performa tim Merah Putih. Kedua tim memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka memiliki pemain yang berkarir di Eropa, selain peningkatan kinerja mereka belakangan ini, dan pencapaian hasil yang baik, ucap Casas dilansir Federasi Sepak Bola Irak (FIFA). Saya tidak menjanjikan apapun kepada siapapun, karena hal tersebut tidak bergantung pada saya sendiri. Ada elemen lain yang memberikan pengaruh kepada kami dalam mencapai hasil positif. Saya hanya berjanji kepada kalian, kami akan bekerja keras, dan siapapun yang menonton permainan kami akan melihat tim teknis pun bekerja, bahkan sampai tengah malam, agar tujuan kami tercapai. Casas juga berharap hujan deras tidak turun di pertandingan nanti, seperti yang mereka rasakan ketika mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Grup A Piala Teluk 2023 pada awal Januari di Stadion Basra International. Belakangan wilayah Basra memang sering diguyur hujan. Meski para pemain sudah tidak asing lagi dengan kondisi lapangan, Casas menyebutkan hujan bisa memberikan pengaruh dari sisi teknik, sehingga dikhawatirkan skema yang telah dirancang tak berjalan efektif. Saya harap hujannya tidak terlalu deras, seperti pada pertandingan melawan Arab Saudi di Piala Teluk, karena akan berdampak teknis. Kami berharap tetap bisa mengadopsi pendekatan yang kami rencanakan untuk menghadapi Indonesia, ucap juru taktik asal Spanyol tersebut. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap percaya diri meski bakal bermain tandang. Ini adalah laga tandang, secara objektif dan relatif Irak lebih kuat daripada kami, kata Shin Tae-yong. Banyak pemain bagus, berskill juga, tapi kita punya persiapan bagus sejauh ini sehingga kita akan melakukan yang terbaik, tambahnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga tak mempermasalahkan rekor pertemuan yang lebih berpihak ke Iran. Pertemuan Indonesia dan Irak, sebanyak 7 laga sejak 1973 sampai 2013, Indonesia hanya sekali menahan Irak dan sisanya Timnas Indonesia selalu kalah. Saya tak mengetahui soal statistik tersebut, kata Shin Tae-yong. Sekali sudah terjadi, maka sejarah tetap sejarah. Indonesia sekarang punya pelatih baru sejak beberapa tahun lalu. Irak sebenarnya sangat menantang, kini Indonesia lebih baik dari catatan head-to-head yang lalu. Saya hanya bisa berkata kepada Anda untuk menonton laga ini, terima kasih, tambahnya. Sementara itu, Jordi Amat juga menyatakan kepercayaan dirinya jelang lawan Irak. Bahkan ex-pemain Swansea City tak gentar bila supporter Irak bakal memadati Basra International Stadium yang berkapasitas 65.000 orang. Ya, saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, kata Jordi Amat. Kami tahu bahwa Iran adalah tim yang sangat kuat, tapi saya yakin Indonesia nanti akan memberikan 100%. Anda akan melihat 11 pemain bertarung untuk setiap bola. Saya tahu bahwa stadion besok akan penuh, itu sangat bagus untuk negara ini. Jadi ya, mari kita lihat pertandingan yang bagus besok, tambahnya. Jelang melawan Irak, Timnas Indonesia punya keuntungan, singa Mesopotamia tanpa dua andalan. Timnas Irak dikabarkan tidak bisa memainkan dua pemain andalannya jelang melawan Timnas Indonesia. Saat Natik dan Danilo Al-Saed terancam absen pada laga Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Mengutip dari media Irak, Win-Win, pelatih Timnas Irak, Jesus Casas tengah dilanda dilema karena dua pemainnya absen. Yang pertama adalah Saat Natik.
Bek yang bermain di ABA Club ini diragukan akan bisa tampil melawan Indonesia karena mengalami cedera ligamen. Dalam laporan Win-Win, pelatih Jesus Casas memilih untuk wait and see dengan situasi cedera saat Natik dan menanti kabar dari tim medis timnas Irak. Irak juga tanpa Danilo Al-Saad. Selain saat Natik, timnas Irak juga tak bisa memainkan Danilo Al-Saad karena cedera. Kepastian absennya Danilo itu disampaikan oleh Direktur Timnas Irak, Mahdi Karim. Pemain Irak, Danilo Al-Saad akan absen di 2 pertandingan timnas Irak melawan Indonesia dan Vietnam karena cedera, ujar Mahdi Karim. Danilo Al-Saad sendiri pada akhir pekan lalu tampil 90 menit bersama Sandefjord ketika melawan Rosenborg. Namun setelah laga, ia divonis mengalami cedera. Dengan begitu, Danilo Al-Saad sendiri gagal menjalani debut untuk timnas Irak di turnamen resmi FIFA. Sebelumnya, Danilo sudah 2 kali bermain di laga persahabatan Irak melawan Qatar dan Jordania. Jesus Casas memanggil 2 pemain andalan. Sementara itu Federasi Sepak Bola Irak membuat pernyataan bahwa mereka akan memanggil 2 pemain tambahan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Mustafa Nazim dan Hussein Ali Jassim. Direktur Timnas Irak, Mahdi Karim mengatakan, semoga 2 pemain tersebut bisa bergabung dengan tim Senin untuk persiapan menghadapi Indonesia dan Vietnam. Timnas Irak sendiri akan menghadapi Indonesia di Basra pada tanggal 16 November mendatang dan akan tandang ke markas Vietnam pada tanggal 21 November tahun 2023 mendatang.